Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amabil Bunga Mahalia dengan NIM 230101211414159 dari kelas Fisiologi Ternak C dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang video praktikum materi anatomi organ ruminansia, non-ruminansia, dan pseudoruminansia. Untuk alat yang digunakan, yang pertama ada pisau bedah untuk membedah hewan, kemudian ada masker sebagai pelindung wajah praktikan, kemudian ada sarung tangan, kemudian ada alat tulis untuk mencatat hasil praktikum. Bahan yang digunakan saluran pencernaan, pernafasan, dan reproduksi non-ruminansia, yaitu ayam, ruminansia domba awetan, dan pseudoruminansia tikus putih sebagai bahan uji praktikum. Untuk metode yang digunakan pada praktikum, yang pertama, preparat awetan ruminansia diletakkan di atas meja preparat, kemudian diidentifikasi dan disusun sesuai dengan saluran pencernaan, pernafasan, dan reproduksi jantan maupun betina, diamati lalu dicatat hasil pengamatan tersebut. Kemudian untuk preparat non-ruminansia dan pseudoruminansia, langkah pertama dilakukan penyembelihan dengan memotong 3 saluran, kemudian mengeluarkan organ dalam saluran pencernaan, pernafasan, dan reproduksi, amati dan catat hasil pengamatan tersebut. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Langkah pertama, menyembelih tikus putih hingga terputus 3 saluran. Selanjutnya, setiap masing-masing dari keempat kaki tikus dikaitkan menggunakan jarum di kardus agar saat dilakukan pembedahan, tikus tidak bergeser kemana-mana. Kemudian mulai membedah, membentuk sayatan horizontal dan vertikal. Setelah organ saluran pencernaan terlepas, mulai menyusun sesuai urutannya masing-masing. Kemudian selanjutnya susun juga saluran pernafasannya. Untuk pembahasan anatomi dan fisiologi ruminansia, yang pertama saluran pernafasan terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru yang di dalamnya terdapat alveolus. Rongga hidung sendiri merupakan tempat udara masuk pertama kali. Di dalamnya terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi menyaring kotoran yang masuk ke dalam rongga hidung. Laring merupakan pangkal tenggorok, terdapat beberapa tulang rawan dan terdapat pita suara yang berfungsi menghasilkan suara. Kemudian untuk trakea berbentuk pipa panjang, dinding tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan, berfungsi sebagai penyaring benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Kemudian sel epitel yang melapisi bronkus terdiri dari sel bersilia, sel goblet, sel serous, dan sel clara yang berfungsi melembabkan udara sebelum menuju alveolus dan menyalurkan ke paru-paru. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus yang berfungsi menyalurkan udara dari dan menuju alveolus. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran gas. Selanjutnya untuk saluran pencernaan hewan ruminansia, yang pertama ada mulut, esofagus, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, usus besar, dan anus. Di dalam rongga mulut terdapat gigi molar yang berfungsi memotong pakan menjadi bagian lebih kecil, lidah, dan saliva yang berfungsi sebagai buffer. Kemudian esofagus menghubungkan faring dan rumen. Rumen terletak di sebelah kiri menempati 3/4 bagian rongga perut, yang bagian dalamnya dilapisi oleh papile, berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan untuk difermentasi, tempat digesti fermentasi, tempat absorpsi, dan tempat pengadukan ingesta. Retikulum jalan antara rumen dan omasum, terdapat lipatan-lipatan esofagus, berfungsi memudahkan ingesta padat dicerna ke rumen maupun ingesta cair ke omasum, membantu proses ruminasi dan tempat fermentasi. Omasum sendiri berbentuk elips dihubungkan dengan retikulum, berfungsi mengatur arus ingesta ke abomasum, memperkecil ukuran partikel ingesta, dan tempat menyaring ingesta kasar.
Kemudian abomasum, bagian memanjang di dasar rongga perut, terdiri dari kardia dan fundika, berfungsi mengatur arus ingesta menuju duodenum. Selanjutnya usus halus, terdapat fili-fili pada permukaannya, di dalamnya mengandung pembuluh darah dan terdapat sel limfa serta terdapat sel goblet, berperan dalam absorpsi sari-sari makanan dan organ utama dalam pencernaan. Kemudian usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum, berfungsi menyerap air, fermentasi sisa ingesta, serta pembentukan feses. Kemudian yang terakhir, anus sebagai akhir dari proses pencernaan dan tempat keluarnya feses. Selanjutnya saluran reproduksi jantan. Yang pertama ada testis, epididymis, vas deferens, kelenjar prostat, kelenjar Cowper, vesikula seminalis, dan penis. Testis berbentuk oval, berwarna putih dan digantung oleh jaringan ikat, berfungsi sebagai penghasil sel sperma dan hormon testosteron. Epididymis berfungsi sebagai pengatur konsentrasi, penyimpanan, transportasi, dan maturasi spermatozoa sehingga berpengaruh terhadap volume semen dan abnormalitas spermatozoa yang dihasilkan. Kemudian untuk vas deferens merupakan saluran yang berfungsi sebagai transport dan tempat penyimpanan spermatozoa serta aktif kontraksi di saat ejakulasi. Kelenjar prostat memiliki fungsi sebagai tempat memproduksinya seminal plasma. Kemudian kelenjar Cowper akan menghasilkan lendir, berfungsi sebagai penetral asam pada uretra. Vesikula seminalis merupakan salah satu organ aksesori yang dari sistem reproduksi sapi jantan yang menghasilkan 25% sampai 30% dari ejakulat sapi. Penis merupakan alat reproduksi ternak jantan yang berfungsi sebagai transport sperma, alat kopulasi, dan untuk mendeposisikan sperma ke dalam alat reproduksi ternak betina. Kemudian saluran reproduksi betina, yang pertama ada ovarium, oviduk, uterus, vagina, dan vulva. Ovarium berfungsi dalam pertumbuhan dan pematangan folikel pada reproduksi betina. Kemudian oviduk merupakan saluran reproduksi betina yang terdiri dari infundibulum, ampula, serta isthmus. Fungsi oviduk adalah menerima telur yang diovulasikan oleh ovarium, menerima spermatozoa dari uterus, mempertemukan ovum dan spermatozoa, dan menyalurkan ovum yang telah dibuahi ke dalam uterus. Uterus memiliki fungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Vagina menghasilkan lendir atau mukosa dan mencegah masuknya mikroorganisme. Vulva merupakan tempat keluarnya mukosa pada saluran reproduksi ruminansia betina. Kemudian anatomi dan fisiologi pseudoruminansia. Yang pertama ada saluran pernafasan, diawali dengan rongga hidung, faring, epiglotis, laring, trakea, dan paru-paru. Rongga hidung merupakan tempat udara masuk pertama kali, yang di dalamnya terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi menyaring kotoran yang masuk ke dalam rongga hidung tersebut. Laring terdiri dari lapisan mukosa yang sebagian besar tersusun oleh epitel kolumnar bersilia dan di beberapa tempat oleh epitel gepeng berlapis. Faring yang merupakan percabangan dari rongga mulut ke kerongkongan dan dari rongga hidung ke tenggorokan. Epiglotis merupakan anak tekak yang akan menutup saluran napas saat menelan makanan agar tidak salah jalur menyumbat pernafasan. Kemudian trakea merupakan bagian organ pernafasan yang berbentuk tabung berongga yang disokong oleh cincin kartilago, berfungsi sebagai tempat lintasan udara bersih, hangat, dan lembab. Kemudian paru-paru yang terdiri dari bronkus, bronkeolus, dan alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian untuk saluran pencernaan sendiri terdiri dari rongga mulut, faring, epiglotis, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pada rongga mulut terdapat gigi dan lidah yang berfungsi sebagai penghancur makanan secara mekanik. Kemudian faring yang merupakan percabangan dari rongga mulut ke kerongkongan dan dari rongga hidung ke tenggorokan. Faring berfungsi sebagai jalur masuknya makanan. Epiglotis merupakan anak tekak yang akan menutup saluran nafas saat menelan makanan agar tidak salah jalur menuju ke kerongkongan. Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Lambung berbentuk kantong yang terletak antara esofagus dan usus halus. Lambung berfungsi sebagai pencerna makanan yang terdapat enzim di dalamnya. Lalu usus halus merupakan saluran pencernaan yang paling panjang. Di dalamnya terdapat usus 12 jari, usus kosong, serta usus penyerapan. Usus besar terdiri atas beberapa bagian yang permukaannya naik disebut kolon, mendatar dan menurun yaitu rektum dan anus. Berfungsi untuk menyerap vitamin, air, dan sedikit gula yang terdapat dalam bahan pakan. Paling akhir, anus sebagai akhir dari saluran pencernaan dan tempat keluarnya feses. Selanjutnya anatomi dan fisiologi unggas. Untuk saluran pernafasan sendiri terdiri dari rongga hidung, laring, trakea, sring, bronkus, dan paru-paru. Penyusun rongga hidung terdiri dari epitel toraka bertingkat, silia rambut penyaring, sel goblet, dan kelenjar mukosa yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara.
sering berfungsi untuk menghasilkan suara yang berasal dari tekanan udara yang masuk. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari dan menuju alveolus. Kemudian paru-paru berfungsi sebagai alat respirasi terdiri dari bronkus intrapulmonum, parabronkus, dan alveoli. Parabronkus berfungsi menyalurkan udara dari dan atau ke paru-paru, sedangkan alveoli merupakan tempat terjadinya pertukaran gas. Kemudian saluran pencernaan dari unggas, yang pertama ada paru, esofagus, proventriculum, gizzard atau ampela atau ventriculus, usus halus, cecum, usus besar, dan kloaka. Paru tersusun atas jaringan tanduk disebut keratin, dilengkapi dengan lidah yang berfungsi mendorong pakan masuk ke esofagus. Esofagus sendiri merupakan penghubung mulut dan proventriculus. Pertengahan esofagus terdapat bagian yang menonjol yang disebut dengan crop atau tembolok, berfungsi sebagai tempat penampungan pakan sementara. Proventriculus merupakan lambung sejati karena di bagian ini mulai disekresikan cairan lambung yaitu pepsinogen dan HCl oleh kelenjar lambung. Ventriculus berfungsi memecah bahan pakan menjadi lebih sederhana. Pemecahan bahan pakan atau penggilingannya dibantu oleh pasir, batu, dan grit atau kerikil. Usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum, berfungsi sebagai tempat terjadinya absorpsi zat-zat makanan. Usus besar terdiri dari cecum, kolon, dan rektum. Cecum berfungsi sebagai pengurai bahan pakan fermentasi dibantu oleh bakteri dekomposer. Kloaka sebagai akhir dari saluran pencernaan unggas. Kemudian untuk saluran reproduksi jantan, yang pertama ada testis, epididymis, vas deferens, dan kloaka. Testis terdiri dari 2 buah berbentuk elips dan menghasilkan sperma untuk membuahi telur serta masing-masing mempunyai saluran semen. Epididymis berjumlah sepasang terletak pada bagian sebelah dorsal testis, berfungsi sebagai jalannya sperma ke arah kauda epididymis. Kemudian untuk vas deferens merupakan saluran yang melekat di sepanjang medial ventral permukaan ginjal, berfungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Yang terakhir, kloaka akhir dari saluran reproduksi unggas jantan. Selanjutnya, saluran reproduksi betina terdiri dari ovarium, oviduk, dan kloaka. Ovarium berfungsi sebagai tempat sintesis hormon, perkembangan, dan pemasakan folikel. Kemudian, oviduk terdapat sepasang dan merupakan saluran penghubung antara ovarium dan uterus. Bentuknya panjang dan berkelok-kelok yang merupakan bagian dari ductus mular. Ujungnya melebar membentuk corong dengan tepi yang berjumbai, terdiri dari 4 segmen. Yang pertama ada infundibulum, tempat fertilisasi, kemudian magnum produksi komponen putih telur, kemudian isthmus pembentukan sel membran, dan sel gland pembentukan kulit telur. Kemudian kloaka merupakan bagian ujung luar dari oviduk tempat dikeluarkannya telur. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.